Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teddy Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah SPAI. Sebelumnya, terima kasih telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perspektif Masyarakat Terhadap Praktik Peminjaman Uang dengan Bunga Bank di Desa Marga Laksana. Perkenalkan, nama saya Danda Firdaus selaku moderator, dan ada rekan saya yang bernama Dini Julianti, Sri Wahyuni, dan Wulansari. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yang meliputi pendahuluan, kajian teori, temuan, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja kepada pematerian pertama yang akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Pendahuluan. Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Peralangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam di samping implementasi zakat dan pelarangan maisir, gohor, dan hal-hal yang batil. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal. Implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi. Sementara peralangan maisir, gohor, dan hal-hal yang batil akan memastikan investasi mengalir ke sektor real untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat, menurut Ascarya tahun 2007. Sedangkan untuk konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Kajian mengenai riba ternyata bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Jika dirunut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam, kajian riba ini telah dibahas oleh kalangan non-muslim. Seperti Hindu, Buddha, menurut Mihail tahun 2007, Yahudi, Yunani, Romawi, dan Kristen menurut Antonio tahun 2001. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada pengertian perspektif. Menurut Martono tahun 2010 adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Sementara pengertian perseptif menurut Adianto dan Q. Anes adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu. Dua, pengertian masyarakat. Menurut Nurit dan Suryadi tahun 2007 bahwa masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, adat, dan aturan-aturan, sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang yang golongan-golongannya, sistem tentang pengawasan terhadap tingkah laku manusia, serta segala kebiasaannya. Secara umum, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Tiga, pengertian praktik. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau over behavior. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan. Antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas diperlukan faktor dukungan atau support dari pihak lain. Misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik. Pengertian peminjaman uang. Menurut Anggi Mawaddah tahun 2011, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Sedangkan peminjaman adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Jadi simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha di mana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurusan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan. Dan yang terakhir ada pengertian bunga bank. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal
yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagian perantara pemberi kredit, menurut Hasan 2003. Baik, selanjutnya ada temuan yang akan dibacakan oleh Wulan Sari. Dipersilakan kepada Wulan Sari. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu motivasi masyarakat Desa Margalaksana pada peminjaman uang dengan bunga bank. Berdasarkan hasil survei bahwa motivasi masyarakat Desa Margalaksana pada peminjaman uang dengan bunga bank karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan modal usaha atau bisnis. Yang kedua yaitu pandangan masyarakat Desa Margalaksana terhadap peminjaman uang dengan bunga bank. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Margalaksana terhadap peminjaman uang dengan bunga bank dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margalaksana kebanyakan belum pernah meminjam uang dengan bunga bank, karena mereka tahu bahwa peminjaman uang dengan bunga itu haram hukumnya. Mereka juga mengetahui bahwa peminjaman uang ke bank bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Yang ketiga yaitu perspektif ulama dalam masyarakat Desa Margalaksana terhadap peminjaman uang dengan bunga bank. Menurut ketiga ulama, peminjaman uang dengan bunga bank tetap hukumnya haram. Para ustadz dan ustazah mengatakan tidak ada pembenaran dalam hal ini. Tetapi Ustadz Eni dan Ustazah Umi Aizamilah mengatakan bahwa peminjaman uang dengan bunga bank boleh dilakukan jika dalam keadaan mendesak atau sangat darurat. Sedangkan menurut Ustadz Inggi mengatakan tetap tidak boleh meskipun dalam keadaan darurat. Yang keempat, jenis peminjaman uang pada bank. Berdasarkan hasil survei bahwa jenis peminjaman uang pada bank dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Margalaksana belum pernah meminjam uang ke bank konvensional maupun bank syariah. Masyarakat Desa Margalaksana juga tidak menyantumkan alasannya karena mereka belum pernah meminjam uang ke bank. Dan yang kelima yaitu cara peminjaman kredit. Berdasarkan hasil survei bahwa cara peminjaman kredit dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margalaksana tidak memiliki kesulitan dalam mengkreditkan suatu barang karena mereka belum pernah mengkreditkan suatu barang. Ada dua di antaranya yang pernah mengkreditkan barang yaitu baju dan motor. Keuntungan yang diambil yaitu 0,1%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, motivasi masyarakat Desa Margalaksana pada peminjaman uang dengan bunga bank. Karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk modal usaha atau bisnis, selain itu ada juga beberapa orang yang menjawab bahwa belum ada niatan untuk meminjam uang ke bank dan tidak pernah memiliki motivasi untuk meminjam uang, apalagi dengan meminjam uang ke bank yang ada bunganya, terkecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Untuk itu, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih, Wulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Julianti. Dipersilakan kepada Teh Dini. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua yaitu pandangan masyarakat Desa Margalaksana terhadap peminjaman uang dengan bunga bank. Masyarakat Desa Margalaksana lebih banyak belum pernah meminjam uang dengan bunga bank
dan hasil persentase menunjukkan bahwa yang menjawab iya 40% dan 60% menjawab tidak atau belum pernah meminjam uang dengan bunga bank. Masyarakat juga kebanyakan sudah mengetahui bahwa peminjaman uang dengan bunga bank itu haram hukumnya. Menurut 13 masyarakat Desa Margalaksana, meminjam uang ke bank bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan hasil persentase 86,7% menjawab tidak dan 13,3% menjawab ya. Next. Yang ketiga yaitu perspektif ulama dalam masyarakat Desa Margalaksana terhadap peminjaman uang dengan bunga bank. Dari ketiga ustadz dan ustazah yang kita wawancarai, beliau mengatakan bahwa peminjaman uang dengan bunga bank itu haram hukumnya. Menurut pandangan Ustazah Umi Aijamilah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak bisa melarang atau menghakimi orang untuk tidak meminjam uang dengan bunga bank. Karena menurut beliau setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing. Tetapi menurut Ustaz Inggi dan Ustaz Eni, pandangan mereka terhadap peminjaman uang dengan bunga tetap haram. Dari ketiga ustaz dan ustazah yang kami wawancarai mengatakan bahwa tidak ada pembenaran atau kewajaran terhadap peminjaman uang dengan bunga bank. Next. Tetapi Ustaz Eni dan Ustazah Umi Aijamilah mengatakan bahwa peminjaman uang dengan bunga boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang sangat mendesak, daripada masyarakat melakukan hal yang dilarang dalam Islam seperti mencuri dan lain-lain. Tetapi Ustadz Inggi mengatakan peminjaman uang tetap tidak boleh dilakukan meskipun dalam keadaan darurat. Dalam keadaan yang sangat mendesak. Peminjaman uang dengan bunga bank tetap haram hukumnya dan berdosa jika dilakukan. Next. Yang keempat yaitu jenis peminjaman uang pada bank. Masyarakat Desa Margalaksana lebih banyak menjawab tidak pernah meminjam uang ke bank konvensional maupun bank syariah. Masyarakat juga tidak menyantumkan alasannya karena belum pernah meminjam uang ke bank konvensional maupun bank syariah. Next. Yang kelima yaitu cara peminjaman kredit. Masyarakat Desa Margalaksana lebih banyak tidak memiliki kesulitan meminjam barang secara kredit karena mereka lebih banyak belum pernah mengkreditkan barang. Hasil presentase yaitu 73,3% menjawab tidak dan 26,7% menjawab iya. Mereka juga lebih banyak membeli barang secara cash atau tidak bayar secara kredit. Dengan hasil persentase 86,7% menjawab belum pernah mengkreditkan barang dan 13,3% menjawab iya, yaitu pernah mengkreditkan barang. Dan adapun kesimpulannya yaitu peminjaman uang dengan bunga bank menurut Islam haram hukumnya jika dilakukan. Masyarakat kebanyakan belum pernah meminjam uang dengan bunga bank karena mereka tahu bahwa meminjam uang dengan bunga bank itu hukumnya haram. Mereka juga mengetahui bahwa meminjam uang ke bank bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Adapun perspektif ulama terhadap masyarakat yang masih melakukan peminjaman uang dengan bunga bank tetap hukumnya haram. Para ustadz dan ustazah mengatakan tidak ada pembenaran dalam hal ini. Tetapi Ustadz Eni dan Ustazah Umi Aijamilah mengatakan bahwa peminjaman uang dengan bunga bank boleh dilakukan jika dalam keadaan mendesak atau sangat darurat. Sedangkan Ustadz Inggi mengatakan tetap tidak boleh, meskipun dalam keadaan darurat. Tak hanya itu, jenis peminjaman uang dengan bunga bank yang dilakukan masyarakat Desa Margalaksana yaitu belum pernah meminjam uang ke bank konvensional maupun bank syariah. Dan dari cara peminjaman kredit masyarakat Desa Margalaksana juga tidak menyantumkan alasannya karena mereka belum pernah meminjam uang ke bank.
Masyarakat Desa Marga Laksana tidak memiliki kesulitan dalam mengkreditkan suatu barang karena mereka belum pernah mengkreditkan suatu barang. Ada 2 di antaranya yang pernah mengkreditkan barang, yaitu baju dan motor, dan keuntungan yang diambil yaitu 0,1%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.